kan gini, azan itu tidak pernah ada ajarannya di dalam Al-Quran. Itu adalah sebuah kesepakatan. Selamat Natal itu kan diharamkan oleh kelompok-kelompok itu. Sementara saya mempromosikan Selamat Natal itu bagus, baik, lakukan. Jadi saya dituduh sebagai orang yang mengkhianati. Jadi saya adalah seorang muslim yang bersedia untuk berdiskusi, untuk bicara, untuk diajak debat ya. Saya bukan ahli Islam. Itu mengalami penolakan yang luar biasa. Di Indonesia juga? Di Indonesia. Wow. Ya. Nah ketika itu saya merasa bahwa kok begini ya. Kan hak orang dong kalau dia mau berjilbab. Saya tidak menganggap jilbab itu wajib ya. Hai, gue Mega Salsabila. Hari ini gue lagi bersama seorang yang dikenal sebagai pegiat sosial media dan juga seorang dosen. Dan dia adalah seorang politikus dari Partai Solidaritas Indonesia. Apa kabar Bang Ade Armando? Baik, alhamdulillah Mega. Aku di sini mau bilang makasih dulu karena udah mau ada di podcast pertama aku ini. Senang diwawancara Mega yang terkenal. Wah, amin. Tapi aku nggak mau wawancara kayak yang sudah-sudah, karena aku punya fakta yang tidak ada orang punya nih. Ya. Bang Ade Armando benar nggak sih adalah pendiri masjid pertama di UI, FISIP UI? Salah. Wah, Sorry. Salah. Salahnya tuh gini. Kalau pendiri masjid sih berlebihan. Ya. Yang dimaksud Mega pasti adalah masjid yang di Rawamangun. Yang di UI. UI itu kan ada di Rawamangun, ada di Salemba, Depok. ada di Depok. Ya. Dulu aslinya UI itu Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di mana saya kuliah tuh adanya di Rawamangun. Ya. Yang pertama dibangun. Ya, ilmu sosial, ilmu hukum, ilmu budaya semua tuh di Rawamangun. Sementara kedokteran, teknik, ekonomi itu adanya di Salemba. Ya. Nah ketika itu ada pembangunan masjid di UI. Saya ikut bantu. Oke. Barangkali saya punya peran dalam membantunya itu. Tapi saya nggak bisa disebut sebagai pendirinya. Karena saya tidak menjadi orang yang berinisiatif untuk mendirikannya. Orang yang andil berarti ikut andil. Memperbaiki dan seterusnya. Sehingga saya merasa nggak terlalu besar lah peran saya di situ. Tapi saya sebagai mahasiswa ketika itu turut membantu sampai mencarikan orang yang mau nyumbang ya. Dan kebetulan orang yang menjadi desainer dari masjid itu adalah paman saya. Ya. Oke. Tapi yang lebih penting buat saya barangkali kalau Mega dan penonton mau tahu tentang keislaman saya nih. Kan saya seringkali dianggapnya justru nggak Islam nih. Betul, Ya seperti kan? berita-berita yang beredar. Nah itu, jadi buat Anda semua nih penonton, Mega juga. Jadi saya itu adalah orang yang mungkin kelihatan kecil nih. Mendirikan musola. Ya, di FISIP, baik di Rawamangun maupun ketika pindah ke Depok. Kenapa ini jadi penting? Karena begini, jangan pernah bayangkan bahwa dari dulu nih di kampus-kampus negeri di Indonesia termasuk di UI, Islam itu kuat. Ya. Betul. Saya menjadi mahasiswa di tahun 80-an. Itu adalah sebuah era di mana Islam justru sedang mengalami tanda petik peminggiran. Ya. Di tahun berapa maaf? 80-an. Oh 80-an. Kuliah saya itu 80-an. Oh saya belum lahir. Belum lahir. Ya saya ketika itu menjadi orang yang tertarik untuk saya terus terang Mega tidak lahir dari sebuah keluarga yang mengajarkan Islam dengan cara yang ketat, yang kaku, yang kamu harus sholat gitu ya. Enggak ya. Orang tua saya itu sangat terbuka, sangat pluralis orangnya. Tapi ketika saya kuliah, saya tuh merasa bahwa saya belajar dari kampus kan saya di ilmu sosial, ilmu politik. Walaupun saya masuknya ke komunikasi ya. Kalau dulu tuh di tahun-tahun pertama kita kuliah bareng semua. Dan ketika itulah saya belajar misalnya tentang Islam. Dan saya merasa bahwa kok Islam di Indonesia waktu itu ya tahun 80-an itu di bawah Pak Soeharto itu mengalami peminggiran. Dan antara lain ditunjukkan dengan misalnya aja waktu itu kan Mega kalau ikutin sejarah politik ya. Tahun 79 terjadi revolusi Iran. Oh, iya. Ya di Iran nih. Itu yang membangkitkan
semangat revival of Islamnya orang-orang di dunia. Jadi orang-orang Islam selama berabad-abad itu kan selalu dijajah oleh Barat. Nah, barangkali revolusi Iran waktu itu adalah sebuah revolusi yang membuka mata bahwa ternyata Islam tidak selemah itu ya. Karena dia menggulingkan sebuah pemerintahan, Ayatullah Khomeini di Iran itu menggulingkan sebuah pemerintahan yang sangat barat. Ya, Syah Iran waktu itu sangat barat, digulingkan, didukung oleh Amerika Serikat. Syah Iran itu digulingkan dan menunjukkan bahwa ternyata bisa kalah tuh Amerika. Nah, si Iran ini mengekspor revolusi mereka ke seluruh dunia, ke dunia Islam terutama. Antara lain dengan cara berpakaian. Nah, Mega misalnya sekarang kan gampang kamu berjilbab. Iya. Nggak ada yang melarang. Tapi tahun 80-an ketika pertama kali itu seperti disebarkan bahwa perempuan itu berjilbab, itu mengalami penolakan yang luar biasa. Di Indonesia juga? Di Indonesia. Wow. Ya. Nah, ketika itu saya merasa bahwa kok begini ya, kan hak orang dong kalau dia mau berjilbab. Saya tidak menganggap jilbab itu wajib ya. Cuman menurut saya itu hak orang untuk memutuskan dia ingin berjilbab ketika itu. Yang terjadi waktu itu ada sekolah-sekolah yang dilarang, siswi-siswi SMA yang dilarang berjilbab, pegawai-pegawai. ASN, pegawai negeri. ASN sama sekali nggak boleh waktu itu Tidak boleh. untuk berjilbab. Jadi ada tuh semangat kebangkitan Islam ketika itu. Nah, kaitannya dengan si musola tadi itu begini. Saya katakan bahwa saya walaupun barangkali waktu itu Islamnya, sholatnya barangkali tidak lima waktu gitu ya. Dan sampai sekarang saya pun kalau sholat tuh enggak, misalnya lohor tuh enggak jam 12 gitu. Tapi udah jam 2 baru saya sholat. Atau barangkali saya jamak. Tapi kan saya melihat bahwa kan dalam Islam ini wajib. Ya. Sementara di kampus kami itu enggak ada musola. Oke. Ya. Karena waktu itu siapa sih membayangkan, jangan bayangkan Islam tuh kayak sekarang ya. Siapa sih membayangkan Islam, kita memerlukan sebuah tempat buat sholat buat para mahasiswa. Nah ketika itulah saya memperjuangkan lahirnya musola di FISIP UI. Dan ternyata Anda harus tahu Mega itu gak gampang. Karena yang tadi Islam terpinggirkan tadi. Betul, karena pimpinan fakultasnya ketika itu mula-mula menolak, ngapain harus ada musola. Jadi bayangkan dia tuh gini, Mega, ya udah pada sholat aja. Di mana gitu? Di mana aja? Cari pojok-pojok. Di pojok-pojok kayak di dalam bawah tangga gitu. Di bawah tangga, iya betul. Kan cuman butuh waktu 5-10 menit kira-kira dalam bayangan mereka. Cuman saya bilang kalau jumlahnya banyak, Pak, Bu, itu akan mengganggu. Ya. Padahal kuliah itu kan sampai sore ketika itu ya. Bahkan kadang-kadang bisa sampai malam, tapi paling enggak pas sampai sore deh. Terus kita mau sholat di mana? Sehingga saya harus beradu mulut tuh, adu bicara sama ketika itu saya ini pengurus senat mahasiswa. Jadi saya yang datang ke sana untuk ketemu sama si para pimpinan universitas, fakultas untuk berkeras bahwa kita harus punya musola. Akhirnya mereka bilang, ya terserah kalau mau bikin ruangannya cari sendiri. Kebetulan ada sebuah ruangan di ujung kelas yang ada masih ada ruangan kosong, itu bisa dibangun menjadi musola. Tapi mereka nggak mau biayain, sehingga ketika itu kami harus mencari dana sendiri. Terus itu pertama berhasil ya, dan udah itu bisa jadi satu musola itu. Betul, dan saya sih merasa saya mudah-mudahan nggak berlebihan, tapi menurut saya itu yang membuka mata kampus-kampus lain atau fakultas-fakultas lain bahwa musola itu diperlukan ya. Kemudian itu kan di Rawamangun. Beberapa tahun kemudian tahun 80-an juga kami pindah ke Depok. Ya, kampus UI yang sekarang nih. Iya, yang di Depok. Dan lagi-lagi begitu saya datang ke sana, enggak ada musola. Enggak ada musola. Jadi ketika saya ngobrol sama wakil dekan, ya. Wakil dekan tuh buka bagan denah fakultas. Memang enggak ada sedikit pun disebut di mana ada musola. Itu lagi-lagi kita harus berjuang lagi. Dan kebetulan ketika itu udah mulai banyak yang bersimpati gitu ya. Karena kan saya karena dulu terlibat dalam pembangunan masjid yang di Rawamangun ya, walaupun gak banyak perannya. Tapi kemudian mendirikan musola, kemudian memang saya dikenal sebagai aktivis Islam ya. Saya adalah anggota senat tapi saya aktivis Islam.
Dan mereka lebih banyak yang bersimpati tuh ketika ke Depok. Tapi tetap dibilang ya do it yourself ya. Kamu harus mengupayakannya sendiri. Dan akhirnya saya dan kawan-kawan berjuang untuk melahirkan musola pertama di FISIP di Depok. Yang kemudian ya saya harus mungkin mudah-mudahan juga nggak berlebihan mengatakan itu kemudian juga berdampak, inisiatif itu berdampak kepada fakultas-fakultas lain. Jadi ada kepengenan buat kita bikin juga yuk, kita bikin juga gitu. Persis. Sehingga akhirnya si masjid yang di Depok tuh, masjidnya itu juga keren banget, bagus gitu ya, gede. Tapi kan sisi ini kan banyak yang orang nggak tahu, sehingga kabar-kabar yang beredar tentang Bang Ade ini kan jadi kayak Iya. Islam yang seperti apa? Menurut Bang Ade itu gimana sih? Ya karena orang tuh kan pada dasarnya kan pertama ya, Mega harus ingat tadi saya katakan, saya itu bukan orang yang dibesarkan dalam tradisi Islam yang sebetulnya kuat gitu ya. Saya cuma merasa kayak tadi ya musola atau taruhlah jilbab, musola atau masjid. Itu adalah sesuatu yang bagian dari hak azazi manusia kan. Hak beragama ya. Hak beragama kan. Saya Islam, tapi saya memperjuangkannya itu bukan karena saya Islam. Saya juga memperjuangkan hak beragama Kristen untuk punya kebaktian dan seterusnya. Tapi kan jumlahnya nggak terlalu banyak dan orang-orang itu kan memang orang-orang Kristen tidak merasa itu perlu kan, dia memang setiap hari Minggu kan baru membutuhkannya. Jadi bagi saya kalau teman-teman Kristen atau teman-teman Buddha atau Konghucu atau apapun itu juga mengalami kesulitan yang sama ya kita harus bela kan. Jadi pertama-tama saya memperjuangkan musola dan segala macam itu sebagai hak. adalah lebih karena hak. Ya. Begitu juga dengan jilbab. Ya, ketika saya harus ribut sama orang-orang yang mengejek-ngejek itu, menghina-hina orang-orang yang berjilbab. Nah itu satu. Tapi sebetulnya saya tuh aktivis Islam. Ya. Karena saya merasa waktu itu terutama tahun 80-an ke menjelang 90 itu memang kalau kamu belajar tentang Islam di Indonesia itu adalah era di mana memang terjadi tanda petik semacam perang dengan Islam. Tahun 84 saya ingat sekali itu di sebuah daerah di Tanjung Priok itu orang-orang Islam itu dibantai oleh tentara. Kenapa bisa dibantai? Persisnya sekarang saya lupa ya, tapi ketika itu ada persoalan ketika ada seorang saya nggak tahu ya apakah tentara atau polisi atau satpam atau apapun yang masuk ke sebuah masjid dengan mengenakan sepatu. Jadi bersepatu masuk. Oh, dia nggak tahu batas suci gitu. Harus lepas Nah, sepatu. nggak tahu batas suci atau sengaja atau tuduhannya sengaja. Oh, oke. Sehingga terjadi Keributan. Terus ada semacam gerakan waktu itu untuk minta pertanggungjawaban lah dari pemerintah. Yang buat saya juga memang it's too much gitu. Ya udah satu orang salah gitu. Ya udah jangan dituduh macam-macam ya. Tapi waktu itu sampai terjadi kayak kemarahan massa ke pemerintah yang dibalas oleh pemerintah ketika itu dengan tindak kekerasan yang luar biasa, ditembak dan sejumlah orang mati. Tapi itu adalah era-era memang jangan lupa ya Mega tahun 80-an tuh ada terorisme pembajakan pesawat terbang oleh kelompok-kelompok Islam, masih ada tuh ya radikalisme, bukan masih ada, memang waktu itu masih kuat. Jadi pandangan tentang Islam saat itu masih menyeramkan gitu ya. Jadi dibangun sebuah frame bahwa ini ada tahu kan negara Islam Indonesia ya. Yang ini warisan dari apa yang terjadi pada tahun 50-an, tahun 60-an awal itu masih terus berlanjut. Sehingga memang menjadi Islam ketika itu jangan bayangkan menjadi Islam seperti sekarang tuh. Jadi organisasinya di kayak himpunan mahasiswa Islam ketika itu mengalami intervensi dari pemerintah. Nah, saya itu dibesarkan oleh orang tua saya. Saya kan orang Minang ya. Iya. Ya. Dalam tradisi Minang tuh ada kita jangan cari musuh, tapi kalau musuh datang, kamu nggak lari, ya. Itu diajarin oleh ayah saya sejak kecil. Jadi ketika saya merasa bahwa
nih Islam nih ditindas, ya kita harus lawan dong. Cuman saya melawannya bukan dengan melawan kekerasan. Saya percaya pada intelektualisme, Jadi dengan cara apa melawannya? pikiran. Jadi mengembangkan gagasan-gagasan yang lebih mencerahkan, dan kita harus menjadi orang-orang yang pintar gitu loh di kampus. Bukan untuk menegakkan negara Islam ya, Oke. tapi untuk membela hak asasi. Nah ketika itulah saya jadi banyak berkecimpung, terlibat, berteman dengan orang-orang Islam gitu ya, mahasiswa-mahasiswa Islam, senior-senior Islam. Dan saya terlibat dalam gerakan-gerakan tanda petik intelektual Islam di kampus waktu itu ya. Dan itu antara lain karena ada beberapa teman yang memang punya pikiran-pikiran yang juga mencerahkan, yang membawa pikiran-pikiran. Kalau mungkin Mega pernah dengar dulu itu ada orang namanya Nurholis Majid. Nurholis Majid itu dari HMI, pulang dari Amerika, pikirannya sangat terbuka. Ya, dialah yang mengajarkan Islam yang modern di mata saya. Jadi Islam yang saya peroleh di FISIP UI waktu itu bukanlah Islam yang kekerasan, membenci minoritas, membenci syariah dan segala macam, tapi yang justru Islam yang modern, yang terbuka, yang Indonesia dan seterusnya. Nah jadi ketika itu saya menjadi orang yang terlibat dalam gerakan-gerakan Islam, tapi lebih yang ke arah intelektual. Ya, ketika itu saya ingat sekali, saya adalah orang yang menjalankan ada sebuah seminar tentang pemikir-pemikir Islam di UI. Ingat ya, ini era di mana Islam masih dicurigai, dipinggirkan. Kita bikin tuh sebuah seminar gede ketika saya lagi berpikir apakah waktu itu kita sudah pindah ke Depok, belum, masih di Rawamangun. Itu namanya percakapan cendekiawan tentang Islam. Yang kemudian itu berlanjut terus, disingkatnya jadi pedati. Pedati 1, pedati 2, pedati 3 terus tuh. 84, 85, 86 setiap tahun kita bikin. Itu yang menurut saya lebih benar. Jadi Islam tuh jangan memperjuangkan negara Islam, tidak memperjuangkan syariah Islam, tapi gagasan-gagasan yang universal tentang kemanusiaan, tentang hak asasi, tentang demokrasi. Dan untuk itu kita bisa bekerja sama dengan kelompok-kelompok lain. Yang di luar Islam. Di luar Islam. Nah, bagusnya buat saya adalah karena pendekatan saya seperti itu, saya menjadi orang Islam yang lintas agama. Jadi berteman dengan Siapa Kristen, aja. dengan segala macam, dengan siapapun. Even kalaupun kamu gak percaya agama, kamu bisa menjadi teman saya juga kan. Jadi itu saya kembangkan. Nah sekarang ini untuk menjawab pertanyaan kamu tadi. Kenapa orang gak mengenal saya sebagai seorang aktivis Islam? Aktivis Islam. Ya karena itu. Jadi orang-orang Islam yang tadi dekat sama saya itu ya, itu merasa bahwa kok saya jadi menjauh dari Islam. Menjauh dari Islam itu artinya kok saya jadi mendukung berteman dengan teman-teman Kristen. Kok saya nggak betul-betul terus berada di kelompok-kelompok Islam, HMI, bla 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 ya. Saya menyebut HMI karena waktu itu yang saya ingat organisasi Islamnya cuma HMI ya. Belum ada kami, belum ada FPI dan seterusnya. Jadi saya, dan misalnya contoh yang paling gampang belakangan tentang Selamat Natal Mega. Ya. Selamat Natal itu kan diharamkan oleh kelompok-kelompok itu. Sementara saya mempromosikan Selamat Natal tuh bagus, baik, lakukan. Jadi saya dituduh sebagai orang yang mengkhianati Islam. Karena itu banyak sekali orang gak mengenal bahwa saya sebetulnya aktivis Islam loh dulunya. Tapi sekarang malah sebaliknya. Saya dianggap sebagai orang yang bertentangan sama Islam. Padahal sebenarnya menurut Bang Ade tentang pendapat mereka tentang Bang Ade berkhianat itu benar apa enggak? Sama sekali enggak, karena dan mereka memilih tidak bercakap-cakap dengan saya. Saya ingat sekali ya, suatu kali seorang teman saya bilang bahwa Bang Ade harus tahu ya, di kelompok mereka itu mereka udah bilang saya itu orang yang mendirikan musola tanpa bermaksud menyombongkan diri ya. I did that gitu ya. Saya tuh harus bertarung loh, jadi meyakinkan. Yang harus diyakinkan tuh dekan, yang harus diyakinkan tuh wakil dekan gitu. Bukan siapa-siapa, bukan gampangan. Saya bikin tradisi percakapan cendekiawan tentang Islam setiap tahun. Kurang apa sih saya? Ya, saya membela jilbab, kurang apa sih saya?
Terus tiba-tiba salah satu saya ingat sekali salah satu episode yang membuat saya dianggap tidak Islam tuh gini. Kan saya udah diriin musola tuh. Terus musola itu sama teman-teman Senat tuh dibilang, ini dimanfaatin juga dong untuk sesuatu yang lain. Pagi hari kan orang belum sholat kan lohor gitu ya. Kan duha tuh kan jarang ya, walaupun ada. Terus saya sama teman-teman bilang, kita bantu orang-orang miskin di sekitar kampus Rawamangun itu untuk sekolah gratis di situ. Guru-gurunya itu adalah mahasiswa. Oke. Diundanglah anak-anak itu untuk sekolah gratis di situ untuk ya kayak apa PAUD ya namanya ya, yang sebelum masuk SD ya. Iya PAUD. Tapi murid-muridnya tuh sebagian Kristen. Oke. Terus teman-teman Islam itu marah-marah. Kenapa musola diisi sama anak-anak Kristen? Saya bilang, dia gak ngapa-ngapain, dia lagi belajar. Dan kita harus membantu orang-orang terlepas agamanya apapun ya kita bantulah. Nah sejak saat itu nama saya tuh menjadi memburuk, udah ngebelain selamat Natal, ngebelain anak-anak Kristen masuk ke musola. Terus berteman dengan teman-teman non-muslim ya. Dan ya itu karena saya Nurholis, saya mazhabnya Nurholis Majid. Nurholis Majid tuh dibenci sama kelompok-kelompok ini karena dianggap juga antek Amerika lah. Karena Islamnya lebih modern mungkin. Karena sangat terbuka. Kalau Anda pernah belajar tentang Cak Nur tuh ya luar biasa dia itu. Jadi terbentuklah sebuah image. Branding Ade Armando itu adalah orang yang bukan aktivis Islam. Apakah Bang Ade pengen menjelaskan sebenarnya gini loh kenapa Bang Ade membantu anak-anak yang Kristen tadi di musola itu kan sebenarnya karena kemanusiaan kan menurut yang aku lihat. Betul, tapi gini, saya merasa kadang-kadang apa manfaatnya sih berusaha menjelaskan ini pada mereka. Enggak, mereka memang gak mau terima aja saya itu bersahabat dengan orang Kristen misalnya. Buat mereka itu udah kayak haram. Makanya saya misalnya sekolah nih, anak-anak saya gak pernah saya masukin ke sekolah Islam. Saya minta maaf ya, saya gak ingin menjelek-jelekan sekolah Islam. Cuman bukan sekolah Islamnya buat saya yang bermasalah. Kalau dia masuk sekolah Islam, dia hanya akan bermain dengan teman-teman Islam. Kenalan dia adalah anak-anak Islam. Saya mau anak saya itu main sama semua orang agama apapun, gak penting agama apa. Jadi I'm not against sekolah Islam, tapi saya gak mau sekolahin anak-anak saya. Poin saya adalah saya pengen itu semua secara natural terbangun di negara ini. Bahwa orang itu tidak lagi melihat orang lain yang beragama lain sebagai bukan saudara kita. Nah ya saya senang bahwa Mega nanya begini ya mudah-mudahan ada yang dengar. Dan terus walaupun saya juga yakin ada penonton yang bilang, Allah lu nyari-nyari alasan aja lu. Tapi saya mau bilang saya muslim yang sangat menghargai keberagaman. Saya muslim yang sangat menghargai non-muslim. Saya menganggap itu saudara kita. Tapi saya adalah seorang muslim yang ya di kantor ini orang bisa tahu kok saya tuh sholat 5 waktu. Memang kayak tadi nunggunya sampai jam 5 gitu ya untuk sholat asar. Saya puasa, saya zakat, apalagi kewajiban yang saya tidak jalankan. Ya kalau haji kan karena memang kuotanya juga terlalu sedikit. Ngapain juga saya bukan buang duit, spend my money untuk sesuatu yang baru sekian belas tahun nanti saya bisa jalankan. But I am a Muslim. Orang harus tahu itu. Ya, dan tapi kalau saya berjuang untuk sesuatu, alasannya bukan karena, misalnya gini, saya bela Palestina di dalam menghadapi Israel. Itu bukan karena mereka Muslim, tapi karena orang Palestina dizalimi. Berarti dengan rasa kemanusiaan aja sebenarnya. Kembali ke tadi, rasa kemanusiaan. Barangkali ya karena saya kuliahnya juga di FISIP kan. Ilmu sosial, ilmu politik. Di politik saya belajar sejak tingkat 1 tentang hak asasi manusia, tentang demokrasi. Tapi kan apa yang Bang Ade sampaikan kadang-kadang orang nanggepnya itu berlawanan. Dan yang seperti yang tadi Bang Ade bilang, kita orang Minang nih gak cari musuh. Tapi kalau musuh datang kita gak lari. Tapi kan akhirnya musuh pada datang nih. Dengan Bang Ade sering speak up tentang keberagaman, tentang segala macam. Itu kan akhirnya pada berdatangan. Dan saya gak boleh lari. Artinya saya harus saya harus hadapi orang-orang yang menyerang saya itu. Ya.
kalau itu saya bersedia untuk melakukannya. Kalau kita harus berdebat, saya berdebat. Saya orang yang suka ngomong kok Mega. Saya orang Minang jadi suka ngomong gitu ya. Eh, tapi persoalannya orang lain tuh nggak mau ngomong sama saya. Maunya? Jadi ya mereka menghindar untuk ngomong langsung dengan saya. Mereka datang untuk ya contohnya 2 tahun yang lalu mereka datang untuk ngeroyok saya kan. Duh, Jadi itu juga berita yang beredar beneran dikeroyok itu Bang Ade. Maksudnya itu beneran. beneran dikeroyok Mega. Dan dokter yang memeriksa saya itu merasa bahwa saya itu hanya bisa selamat karena faktor Tuhan. Maksudnya It's a separah miracle. itu di Separah itu. It's a miracle dia bilang. Ini keajaiban bahwa ajaib itu saya nggak mati, satu ya. Atau dua, saya tidak mengalami luka dalam yang serius. Nggak mengalami luka dalam lah. Saya ditendangin kan. Itu ada pasti lebih dari 10 orang, mungkin 20 orang. Mendatangi saya tanpa mengajak saya berdebat. langsung pukul aja gitu. Dimulai dengan seorang ibu-ibu yang bilang bahwa saya menghina Islam lah apa ya. Yang saya berusaha jawab, di mana letak saya menghina Islam itu. Tiba-tiba saya diserang, mula-mula 1, 2 orang, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai penuh tuh kan. Di depan DPR itu. So dia datang tidak untuk berdebat dengan saya. Ya, mereka datang untuk memukuli saya. Karena mereka sudah tiba pada kesimpulan, Ade Armando itu menghina Islam, menodai Islam. Kan saya selalu tanya, sebut di mana, sebut satu kali pun di mana saya menghina Islam. Tapi mereka nggak berani untuk berdiskusi itu. Kenapa tidak kan? Yes, ini sebuah contoh. Saya pernah gara-gara saya bicara tentang, saya lupa kalau nggak salah azan ya. Kan gini, azan itu tidak pernah ada ajarannya di dalam Al-Quran. Itu adalah sebuah kesepakatan. Karena itu cara azan itu bisa beda-beda kan. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi tidak ada cara membaca azan yang membaca azan. Menyampaikan, mengumandangkan azan secara tunggal. Bisa beragam. Begitu juga dengan cara membaca Al-Quran. Kan langgapnya bisa lain-lain kan. Nah itu saya diserang karena itu. Hebatnya ada satu orang, saya ingat sekali di Bekasi, itu yang menantang saya untuk ketemu. Dia tuh ketemu akhirnya. Iya, jawara. Badannya gede banget. Tapi saya merasa orang ini menantang saya ngomong. Mari ketemu. Cuman saya minta ketemunya harus di tempat yang netral dong. Yang aman. Ketemu di kantor polisi. Oke. Dan kita bisa ngobrol, Mega. Dan orang itu justru mengaku bahwa kalau saya tuh Islam, sholatnya nggak tentu Pak. Tapi Bapak jangan menghina Islam. Ketika itulah saya bilang, di mana letak saya menghina Islam? Dan itu sebenarnya bukan perdebatan karena hanya pembicaraan yang singkat gitu ya. Yang kemudian dia menerima bahwa, bukan menerima, dia menganggap bahwa oh kalau cuman gitu ya nggak apa-apa gitu loh. Cuman ya jangan hina Islam ya, gitu loh. Okay. Saya ingin katakan kembali apa yang Mega katakan tadi ya, yang ditanyakan. Saya bersedia untuk menjawab apapun karena saya selalu mengatakan saya mungkin salah. Mungkin nggak pendapat saya salah walaupun saya dokter, mungkin. Tapi sebelum tiba pada kesimpulan bahwa saya salah, kita harus bicara dulu. Diskusi dulu. Gitu. Diskusi dulu. Utarakan pendapat Anda, saya utarakan pendapat saya. Kalau perlu orang lain dengar. Tapi jangan teriak-teriak Allahu Akbar gitu, ini penghina. Yang kayak kasus di DPR tadi saya dikeroyok itu tiba-tiba aja orang menyerang, memukuli saya, menendangi saya selama hampir 10 menit. Makanya dokternya bilang, this is a miracle bahwa Anda itu selamat. Ya. Dan tidak ada penjelasannya, saya baru dapat penjelasannya ketika dalam pengadilan, proses pengadilan. Mereka kan ditangkap tuh ada sekitar 10 orang kalau gak salah. Ya. Itu 10 orang tuh bukan ahli agama, bukan siapa-siapa. Ada tukang parkir, ada supir ojek, ada pengangguran, ada orang-orang yang termakan dengan mungkin ada orang-orang yang memprovokasikan bahwa
Ade Armando itu penoda agama, maka kalian harus membunuhnya. Dan itu bagian dari jihad mereka kan. Jadi ketika ditanya oleh hakim, kenapa kamu mukulin Ade Armando? Karena dia ini menodai agama, kata mereka. Terus ditanya nggak dari mana menodainya? Enggak. Enggak. Karena itu pengadilan. Ya saya sih kepengen sebetulnya hakim tuh sampai bertanya semacam itu. Cuman kayaknya hakimnya udah merasa ya nggak perlu ditanya karena itu bukan alasan bagi Anda untuk memukuli dia. Memukuli itu aja udah salah. Kan gitu. Jadi saya adalah seorang muslim yang bersedia untuk berdiskusi, untuk bicara, untuk diajak debat ya. Saya bukan ahli Islam. Saya selalu bilang saya bukan ahli Islam. Tapi kalau saya boleh dong punya pendapat. Tapi dengan adanya kejadian tadi, pengeroyokan dan segala macam, itu bikin Bang Ade berhenti atau kapok nggak untuk menyuarakan tentang apa yang menurut Bang Ade harus disuarakan? Tidak. Harus saya katakan sama sekali tidak. Karena sebenarnya serangan terhadap saya selalu baca sebagai bagian dari upaya orang untuk membungkam saya. Ya. Yang ingin membungkam saya itu bukan anak-anak muda yang memukuli saya itu. Mereka itu sebetulnya adalah korban kebohongan dari pemuka Provokasi. Provokasi. Korban provokasi. Ya provokasi, kebohongan juga. Karena orang-orang yang memobilisasi anak-anak muda itu adalah orang-orang yang tidak ingin saya bicara. Misalnya begini, saya merasa bahwa apa yang saya sampaikan mengenai agama selama itu mendelegitimasi, mengurangi validitas dari para pemuka agama. Karena saya men-challenge kan. Ya contohnya tadi yang soal ucapan selamat Natal. Mereka mengatakan kepada umatnya jangan ucapkan selamat Natal bla 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 bla. Datanglah saya untuk menggugat itu, mempertanyakan itu. Kalau ternyata si umatnya ini melihat bahwa yang dibilang Ade Armando itu masuk akal ya. Kan saya bilang cari ayat Quran yang mengatakan tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Kalau mereka benar nyari, mereka nanya sama gurunya, Pak Kiai di mana ya larangan selamat Natal tuh? Dan ternyata dia nggak bisa jawab. Itu kan melemahkan legitimasi dia kan, kredibilitas dia sebagai ulama. Nah orang-orang seperti saya itu dianggap sebagai ancaman terhadap otoritas mereka. Maka orang seperti saya harus dibungkam. Jadi Bang Ade merasa itu buat tindakan untuk membungkam Bang Ade gitu. Saya percaya itu, termasuk pemukulan itu ya. Nah dalam hal ini kalau saya bungkam, saya memutuskan untuk berhenti bicara, itu artinya yang menang mereka. Bukan si anak muda, tapi orang-orang yang memprovokasi tadi. Mereka akan punya, wah aman nih gue mau ngomong apapun lagi gitu ya. Itu gak akan ada yang membantah. Saya tidak akan biarkan itu. Saya merasa saya punya kewajiban nih Mega. Apalagi sekarang pemukulan itu kan tahun 2022, itu 2 tahun yang lalu. Itu artinya ketika usia saya 61. 61 kan saya udah tua. Ya. Masa saya berhenti berjuangnya pada saat saya udah tua. What a waste kan, perjuangan kita udah mulai dari bertahun-tahun. 61 karena dipukulin terus saya berhenti. Buat saya itu ya sorry, artinya saya membiarkan mereka menang. Saya tidak akan berhenti. Yang saya perjuangkan adalah menyampaikan kebenaran. Yang saya perlu pelajari dari kejadian tahun 2022 itu adalah bahwa ternyata ada orang-orang yang gak pakai otak semacam itu. Jadi memang saya harus melindungi diri. Kayak ubur-ubur ya, gak punya otak. Ubur-ubur. Ya kan gak ada otaknya emang. Iya ubur-ubur ya, juga. Ubur-ubur gak punya otak. Kalau manusia ada otaknya cuma gak dipakai aja kali. Jadi ubur-ubur. Iya. Nah, jadi maksud saya adalah ya kayak sekarang saya harus terpaksa punya pengawal untuk sementara paling tidak. Ya, orang untuk yang menjaga terus. Kalau sampai kejadian apa-apa dia akan menyampaikannya kepada teman-temannya. Ade Armando diancam segala macam. Mau tidak mau harus saya akui bahwa kalau dulu tuh saya naik transportasi umum, istri saya dari dulu udah bilang, janganlah masih naik kayak komuter, janganlah masih naik trans, janganlah masih bla 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 bla. Saya yang
keras kepala ini menganggap nggak bakal lah ada orang ngancem-ngancem saya. Mereka cuma ngancem-ngancem. Kejadian 2022 itu menunjukkan bahwa mereka bukan hanya mengancam. Mereka akan melakukan segala hal Untuk membungkam tadi. untuk membungkam saya. Tapi saya tidak akan pernah mau dibungkam. Saya akan milih untuk terus bicara. Mungkin cara bicara yang lain ya. Tapi misalnya kalau saya ingin menyampaikan, ucapkan selamat Natal. Gak ada cara lain, memang saya harus menyampaikan bahwa tidak pernah ada ayat Al-Quran yang melarang pengucapan selamat Natal. Mau lebih lembut apa dari itu? Saya kan gak juga teriak-teriak apa gitu ya, gulingkan. Tidak memaksa juga orang tidak untuk memaksa. mengucapkan. Persis. Kalau Anda gak mau mengucapkannya, I respect you wholeheartedly, sepenuh hati. Ini kayak yang tadi soal jilbab. Saya di keluarga, istri saya berjilbab, anak putri saya gak berjilbab. Tapi nggak memaksa anaknya. Enggak, dan mereka juga gak ada masalah tuh. Istri saya gak akan bilang, pakailah itu kue. Gak ada sama sekali. Di keluarga besar saya Minang kan, dan bersatu dengan keluarga keturunan Arab kan. Itu juga ada yang berjilbab, ada yang enggak. Bukan nobody cares, tapi gak ada juga ada yang mempersoalkannya. Poin saya adalah kalau Anda merasa bahwa Anda enaknya pakai jilbab, pakai deh. Kalau Anda pakai jilbab tapi rambutnya masih kelihatan, so what? Kenapa? Tapi kalau Anda gak mau pakai jilbab sama sekali, juga gak apa-apa. Tapi jangan telanjang dong gitu kan. Yang sopan gitu. Yang sopan. Permintaan saya cuman, untuk kepentingan masyarakat luas, ya pakailah pakaian yang layak di Indonesia. Kalau kamu ada di Australia ya terserah kamu kan. Tapi di Indonesia janganlah gitu kan. Nah, jadi hargai hak asasi orang untuk mengambil sendiri keputusan-keputusan dalam hidupnya. Jangan dipaksa, jangan ditekan. Jangan karena apalagi suami menekan istri, orang tua menekan anak, kakak menekan adiknya gitu ya. Dalam hal ini ulama menekan umatnya. Harusnya ulama tuh memberi ruang buat umat untuk ngomong ini, ngomong itu, mendebat, berbeda pendapat. Itu yang harusnya dilakukan. Itulah harusnya kita adakan di Indonesia ini. Jadi saya tidak akan berhenti. Jadi bukan karena saya sombong ya. Kalau ada orang yang menganggap, oh ini Ade Armando nantang. Enggak, saya gak nantang. Saya juga takut mati. Sebenarnya gak takut mati sih. Udah pernah hampir mati soalnya. Tapi saya bukan yang gak takut ya. Tapi saya harus menjalankan kewajiban saya. Dan itu kewajiban yang diperintahkan oleh Tuhan saya. Untuk menegakkan kebenaran, kebaikan, dan melawan kemungkaran. Baik, tapi kan akhirnya bukan cuma soal ini. Apa itu? Agama ini, tentang tadi keislaman dan lain sebagainya. Oh iya. Ungkapan kebenaran yang Bang Ade lakukan juga akhirnya mendorong musuh-musuh masuk lebih luas lagi. Iya. Seperti kemarin misalnya Bang Ade ada perseteruan dengan salah satu partai politik. Sebut aja. PDI Perjuangan. Kenapa harus jadi sebesar ini masalahnya? Mega, ketika pertama kali kita ketemu, saya bilang loh bahwa saya tuh kagum sama kamu. Wah, Masya Allah, kenapa tuh? Kekaguman saya ke kamu, ingat gak kenapa? Kenapa? Karena kamu berani mengkritik Panji Pragiwaksono. Itu menurut saya contoh tentang keberanian. Kamu tuh perempuan, kamu tuh bukan komedian yang terkenal tapi bukan komedian yang top gitu ya. Dan kamu berani mengangkat itu. Kan lebih gampang zaman sekarang kamu ngeledek Jokowi daripada kamu ngeledek Panji. Ya enggak? Ya. Karena ngeledek Panji itu saya dengan Panji, I respect him so much. Saya menganggap dia itu orang yang hebat sebagai komedian. Tapi kan juga perlu dikritik, kayak saya perlu dikritik. Nah ada orang nih kucluk. Nama kamu siapa? Megawati ya? Bukan dong, Salsabila. Mega Salsabila. Itu langsung dengan lucunya bilang, dinasti politik tuh bukannya Panji ya gitu kan. Kayak gitulah. Itu kan artinya kamu kan bukan cuma lagi naikin viewers. Menurut saya kamu merasa kamu harus sampaikan itu. Bahwa itu sebenarnya kalau lu anggap dinasti politik itu salah segala macam, ya lu juga jangan kasih contoh dong gitu kan. Okay. Ya.
Nah, dalam hal ini kita di Indonesia, menurut saya Indonesia akan menjadi lebih baik. Indonesia memerlukan orang-orang yang berani bicara tentang kebenaran. Mungkin salah, saya mungkin salah loh, ya. Mungkin ternyata setelah saya pelajari kembali, saya kasih contoh nih. Saya kan dulu anti Prabowo. Tapi begitu kondisi politik berubah, saya terpaksa mempelajari ulang tentang Prabowo. Dan ternyata ketika saya pelajari ulang, saya baru sadar bahwa ya Prabowo memang berubah dalam 5 tahun terakhir. Antara 2019 ke 2024. Jadi 2014 saya anti Prabowo, 2019 saya anti Prabowo, 2024 saya melihat sisi lain dari Prabowo. Artinya orang bisa berubah. Dan sebagian dari kritik saya terhadap dia sudah tidak berlaku atau ternyata sebenarnya nggak gitu. Saya mengakui bahwa saya salah. Ya, jadi saya bisa salah. Panji bisa salah, Mega bisa salah, Jokowi bisa salah, siapapun bisa salah. Nah, kesalahan itu harus dibicarakan. Kita harus sampaikan. PDIP, kenapa saya kritik? PDIP itu partai terbesar di Indonesia. People look up to them. Ya, melihat mereka sebagai contoh. Nah, saya waktu itu mengkritik mereka antara lain dimulai karena saya itu pecinta Ganjar sebenarnya. Saya berharap ketika itu Ganjar yang maju dan saya udah bersedia menjadi relawan yang akan memperjuangkan Ganjar. Awalnya. Akhirnya kenapa? Ya Bisa karena PDIP. berseteru. Karena PDIP. Apa sih yang PDIP lakukan sehingga membuat Akhirnya. Bang Ade speak up? Jadi dimulai dari, saya biar gimana pun kayak tadi Mega jelaskan di awal, saya adalah PSI kan. Ya. PSI itu PSI mendukung Ganjar. Apa sikap PDIP kepada kami? Kami ditendang. Dikatakan bahwa bahkan dia gak bilang apa-apa. Jadi ketika itu kan kami mendukung Ganjar pada saat Ganjar belum diajukan sebagai calon presidennya PDIP. Oke? Kami udah bilang, kami dukung Ganjar sebagai capres 2024. Marah PDIP-nya. Yang menurut saya mengejutkan. Kenapa bisa mengejutkan? Gini, PDIP punya Ganjar. Dia belum memajukan Ganjar barangkali karena ini kita bicara tentang 2023 ya. Ganjar belum dimajukan barangkali karena PDIP ketika itu masih berharap bisa memajukan Puan. Barangkali, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ketika itu PDIP belum mau mengajukan Ganjar. Tiba-tiba datang PSI yang mengusung suara Ganjar. Semestinya menurut saya PDIP bilang terima kasih buat dukungannya, dukungan PSI kepada Ganjar. Tapi kami sebagai partainya Ganjar belum bisa mengajukan nama Pak Ganjar ya. Karena pertimbangan ini dan itu. Sopan aja kan, ini enggak. Kami dimarah-marahin. Bahkan diminta untuk menurunkan semua spanduk yang mendukung Ganjar. Bahkan betul-betul dimarah-marahin. Alasannya apa? Kenapa Saya nggak pernah ngerti. Oke. Tapi kalau dugaan ada dong, dugaannya adalah ya karena kok kalian sok tahu banget sih dukung Ganjar. Kita tuh pengennya Puan bukannya Ganjar. Misalnya begitu. Tapi kan bisa dengan cara sopan dong. Ini enggak. Karena itulah saya membuat video yang judulnya adalah PDIP berhentilah kira-kira ya. Kira-kira PDIP terlalu sombong. Terlalu arogan. Ini akan menjadikan suara Ganjar drop. Ketika itu saya bilang. Yang sekarang terbukti benar kan. Tapi ketika itu kan setahun yang lalu. Ya setahun yang lalu lebih bahkan. Ketika saya sampaikan itu PDIP marah. Nah, saya sebagai seorang yang pro Ganjar. Saya masih terus mengkritik PDIP dan mengatakan bahwa ingat ya kalau PDIP terus melakukan ini. Ganjar akan kalah. Itu berulang kali saya lakukan. Saya malah dituduh sebagai orang yang menjatuhkan PDIP. Saya itu relawan Ganjar lagi tuh Mega. Ya. Namanya Ganjarian. Saya tuh salah seorang anggota Dewan Pembinanya. Wajar dong saya ingin agar Ganjar yang menang. Lebih baik. Cuma suara Ganjar akan terus digerus oleh
kelakuan-kelakuan PDIP. Dan saya sedih juga ketika itu Ganjar malah ketika dikritik semacam itu malah bilang bahwa siapa yang dukung saya? PSI. PSSI kali dia bilang gitu ya. Ada tuh videonya. Oh, Buat saya tuh kayak it's a blow tapi ya udahlah gitu ya. Mungkin Ganjar kepengen membuktikan kepada PDIP bahwa dia tetap loyal kepada PDIP. Tapi semua menjadi terus akhirnya PDIP tidak cukup mau menerima kritik saya dan kondisinya kan terus berubah sampai akhirnya menurut saya Pak Jokowi sendiri meninggalkan PDIP kan. Nah, saya terus mengkritik sampai akhirnya PDIP berbalik menyerang saya dan sama kayak tadi berusaha membuat saya bungkam dengan mengajukan gugatan 201 miliar rupiah. wow, fantastis. 201 miliar rupiah untuk sebuah video saya. Kenapa bisa gugatan sebesar itu? Apa yang PDIP bilang? Kalau kenapa sebesar itu saya nggak ngerti. Tapi ini sebuah kasus yang menurut saya semakin menunjukkan betapa tidak sensitifnya PDIP. PDIP itu menggugat sebuah video saya. Di mana di video itu saya justru bilang bahwa jangan percaya dengan informasi dalam sebuah video yang beredar yang mengatakan Megawati marah-marah kepada para petinggi PDIP karena Kaisang bergabung dengan PSI. Jadi saya mengatakan jangan percaya sama video yang bilang Megawati marah-marah. Saya justru dituduh menyebarkan pesan bahwa Megawati marah-marah. It doesn't make sense at all buat saya. Tapi itu mereka lakukan. Tapi tidak terjadi atau tidak si Apa? gugatan ini? Jadi saya hampir 9 bulan harus di pengadilan. Jadi ya seminggu sekali gitu ya. Dari bulan Oktober atau November 2023 baru berakhir Agustus kemarin. Apa diterima gugatan PDIP? Tentu saja alhamdulillahnya ditolak. Kalau diterima saya udah gak di sini Mega. Saya udah bangkrut. Gimana ngejar 201 miliar? Nah tapi maksud saya adalah kan sama logikanya. Kalau tadi kelompok-kelompok yang memukuli saya agar saya mati atau paling tidak Supaya cacat, luka supaya diam. Sekarang ya mereka tahu nggak bisa itu mereka lakukan dengan mukulin saya. PDIP menggugat saya supaya saya bungkam diam. Tapi lagi-lagi saya akan bilang nggak akan itu terjadi. Cuma sekarang syukurnya kan udah selesai nih. Udah Pak Prabowo udah menang gitu ya. Ya PDIP ya udah urusan pilkada aja. Saya nggak akan ikut-ikut lagi karena nggak ada yang perlu juga lagi dikritik. Tapi saya tidak akan bungkam karena itu. Kalau sesuatu saat ada yang perlu dikritik, Bang Ade tetap akan kritik. Insya Allah akan. Karena tadi ya, yang saya selalu pertimbangkan nih sebagai seorang religius adalah biar gimana pun di atas segala-galanya yang paling menentukan keputusan saya adalah penilaian saya mengenai apa kata Tuhan. Mega saya itu adalah seorang intelektual yang dikenal, didengar pendapatnya, ya. Dan untuk setiap kekuatan semacam itu ada tanggung jawab yang harus saya emban. Saya menjadi seterkenal ini setuju nggak saya terkenal? Setuju. Bukannya saya kepengen ngeboasting ya, tapi saya mau bilang gini, saya itu sepanjang hidup saya itu dibiayai oleh rakyat, sekolahnya maksud saya. Oke. SD saya SD negeri, SMP saya SMP negeri, SMA saya SMA negeri, masuk ke UI, ya. Kemudian S2 ke Amerika. Siapa yang biayain? Bank Dunia. Bank Dunia itu bank yang minjemin duit ke rakyat Indonesia. Jadi kuliah saya di Amerika itu dibiayai oleh rakyat Indonesia. Terakhir S3 di mana? Di UI lagi. Dibiayai oleh saya nggak dapat beasiswa dalam negeri waktu ke S3. Saya dibantu oleh pemerintah Jepang, ya. Tapi sebetulnya uang kan kuliah S3 itu mahal. Nah itu saya bisa
menjadi murah karena saya kuliahnya di UI. Ngerti nggak itu? Jadi maksud saya adalah saya berutang pada Negara, pada rakyat kalau dalam pandangan pada saya. rakyat. Pada rakyat, dan saya harus bayar dengan apa? Dengan mengabdikan apa yang saya peroleh, kepintaran saya, keunggulan saya kepada rakyat, kepada orang yang membiayai uang kuliah, uang sekolah saya, itu dengan mengabdikan pengetahuan saya. Nah celakanya pengetahuan saya itu terkait sama komunikasi, tentang Islam, tentang politik, tentang korupsi. Nah itu kejadian di depan saya. Masa saya harus diem? Saya nggak akan ngomong tentang, misalnya dalam kasus Islam tadi, saya kan nggak mungkin tentang ilmu misalnya mendebat tentang ayat secara mendalam, karena saya nggak belajar Islam dalam hal itunya. Tapi kalau bahwa orang Islam ditindas, bahwa orang berjilbab dipaksakan orang berjilbab gitu, itu kan nggak perlu saya adalah seorang yang sekolah Islam lagi kan. Tapi karena saya kuliahnya di FISIP, ilmu sosial, ilmu politik, saya belajar tentang hak azazi yang tadi Anda bilang itu, saya jadi tahu bahwa itu harusnya nggak boleh dong dilakukan di negara ini. Kewajiban untuk orang pakai jilbab atau larangan orang untuk pakai jilbab. Jadi itu adalah kewajiban karena saya memang selama ini sudah diuntungkan, sudah dibantu, sudah didanai oleh negara yang itu. Dan dalam hal ini saya akan menyebutnya didanai, dibantu oleh rakyat Indonesia. Saya harus terus-menerus membela rakyat Indonesia. Sampai kapanpun, sampai saya meninggal. Terpaksa. Kalau saya nggak pinter nih, Mega, saya nggak perlu melakukan ini. Orang tolol terus ngapain gitu kan. Celakanya saya tuh pinter. Orang pinter bisa celaka juga Ya ya. celakanya. Biasanya yang celaka kan orang yang gak Bodoh ya. Ini sialnya, ya celakanya sialnya, unfortunately. Karena saya punya pengetahuan, saya harus bela yang kebenaran itu. Saya harus perjuangkan kebenaran itu. Apa yang saya tahu harus saya ungkapkan gitulah. Harus saya ungkapkan. Tapi kan akhirnya jadinya berhadapannya sama orang-orang yang tidak mau kebenaran itu terungkap dong. Betul. Dan gak apa-apa. Kita harus berhadapan-hadapan terus dengan mereka. Mereka akan terus melihat saya sebagai gangguan. Mereka akan terus berusaha membungkam saya. Kayak kamu akan terus menerus orang berusaha membungkam kamu. Tapi kita jangan kalah, Mega. Kita lawan dan kita harus percaya bahwa at the end ada sebuah kekuatan di luar sana yang akan menolong kita. Tapi kan kalau orang yang mau bungkam, terlebih dia punya kuasa, terlebih dia punya uang, dia akan melakukan apa aja dong buat bikin kita diem. Iya. Itu Bang Ade udah pikirin itu? Udah dong, saya 63 tahun tahun ini kan. Apapun bisa terjadi loh Bang Ade. Bisa. Dan saya nggak mau mati ketika saya bungkam. Saya nggak mau tuh ketika saya mau mati tuh terus berpikir, harusnya gue ngomong deh. Gak mau. Nyesel ya? Nyesel. Saya mati dengan perasaan saya merasa saya sudah memperjuangkan segalanya. Bahwa saya masih gagal, ya kan berjuang namanya juga. Dan yang saya pikirkan tuh gini, Tuhan itu maha perhitungan. Jadi dia misalnya saya tidak pernah kaya, tapi saya juga tidak pernah miskin. Tapi kebutuhan saya tercukupi. Ya. Karena Tuhan terus-menerus menurunkan rezekinya, sehingga saya bukannya nggak pernah kekurangan, tapi selalu tercukupi tuh. I can survive. Kenapa itu? Ya karena Tuhan. Jadi kalau orang-orang berusaha mematikan rezeki saya juga nggak apa-apa. Tapi kan dia nggak ngitung ada Tuhan. Si Tuhan ini akan turun tangan nih. Ditutup rezekinya di sana, dibuka yang di sini. Hidup tuh kayak gitu, Mega. Kalau kamu berjuang untuk kebenaran, percaya deh, kamu nggak akan ditinggalin. Kamu pasti ada yang ngejagain terus. Tapi musuhnya banyak. Temennya banyak. Saya sekarang bisa kenalan sama kamu. Wow. Itu buat saya it's a bless. Tuhan kayak memberi rahmat. Nih kamu dapat teman baru nih. Namanya si Mega nih. Kamu punya teman-teman baru di Cokro Muda. Dan selalu menyenangkan. Selalu saya merasa bahwa it's worth it loh. Menjadi punya teman-teman di sini. Teman-teman di PSI. Teman-teman di UI gitu ya.
Gak pernah, Tuhan gak pernah salah hitung. Dia selalu kasih yang terbaik buat kita. Jadi jangan takut. Oke Bang Ade gini kan, udah banyak nih kasusnya kemarin ya sama masyarakat yang Islam, terus sama PDI yang PDI. terakhir. Terus Bang Ade juga pernah berseteru dengan salah satu channel swasta pertelevisian. Iya, iya. Karena mungkin Bang Ade kan backgroundnya dulu tahun 2003 ya, 2003 betul kalau nggak salah anggota KPI kan? Anggota KPI, betul. Komisi Penyiaran Indonesia ketika pertama kali berdiri itu saya menjadi anggotanya. Ya, tapi berseteru juga. Berseteru juga dong. Kayaknya di mana-mana ada terus yang Karena Indonesia. Jadi gini, orang tuh sering nanya. Bahkan saya pernah ditawari oleh pemerintah Amerika Serikat untuk jadi warga negara Amerika Serikat, dapat green card itu loh. karena Apa sih? Ya nggak tahu, mereka kayaknya random aja. Tiba-tiba saya dikirimi kalau mau jadi warga Amerika bisa nih kerja di sana. Cuma buat saya ngapain gitu loh. Karena kewajiban kita di Indonesia masih sangat banyak. Kamu puas nggak dengan sistem politik di Indonesia? Enggak. Ekonomi? enggak. Budaya? Enggak. Sih, Ya. banyak banget kan. Nonton televisi kita ngomel. Ngelihat kelakuan DPR kita ngomel. Ngelihat pemerintah kita ngomel. Ngelihat pendidikan kita ngomel. Siapa yang harus memperbaiki? Ya kita lah. Orang Indonesia sendiri harus membangun Indonesia. Mega, kalau kamu tahu gimana beratnya hidup di zaman Orde Baru, kamu pasti putus asa. Kenapa? Orde Baru tuh rezim yang luar biasa menindas. Sehingga kamu gak akan tahu gimana. Kamu merasa bahwa aduh akan jatuh gak sih Soeharto ini gitu loh. Oh malah He's terus-terus. too strong. Powernya luar biasa. Kita merasa kita sebagai masyarakat sipil tuh ya jadi di pinggiran aja lah. Tertindas banget ya. Tertindas banget. Tapi tahun 90-an. Jadi saya mulai ikut demo tuh tahun 78. Di SMA. Ketemu sama tentara yang baru pulang dari Timur Timur dan mengacungkan bayonetnya di sini. 78 itu. Jadi ketika tahun 98, 20 tahun kemudian, saya ikut, tapi udah sebagai dosen, udah gak ikut jadi kayak mahasiswa-mahasiswa yang berantem lawan tentara. Tapi saya turun lagi. Saya tuh ngelihat ini nih 20 tahun kemudian Soeharto harus jatuh ini. Akan jatuh dia. Dan jatuh. Bukan karena saya, tapi karena gerakan masyarakat luas. Tapi saya mau bilang bahwa ya memang Indonesia itu kayak begitu. Kita harus perbaiki terus. Sekarang sudah jauh lebih membaik daripada tahun 98 itu. Kita sudah mengalami banyak kemajuan. Tapi sudahkah cukup? Sama sekali tidak. Masih banyak yang harus kita koreksi lagi. Banyak yang kita rombak, kita bongkar. Ketika saya meninggal, kamu masih akan berantem nanti Mega. Saya bantuin ntar dari atas. Saya ngomong ke malaikat, kalau yang mbak itu tuh tolong dibantulah. Dia itu pejuang itu. Ada ordal. Ada orang dalam dari sana. Ordal di atas. Dia itu orang baik. Ya. Iya ya, malaikat juga bilang enggak, kita juga udah tahu kok. Dia itu kita jagain terus deh. Ya. Iya. Nah, ya itu kejadian terus ketika itu tahun 2003 ya kamu bilang. Ya. KPI. Kan ya televisi Indonesia itu mengalami perubahan yang luar biasa. Dari tadinya semua dikuasai oleh Soeharto di zaman Orde Baru. TV-nya TV pemerintah TVRI, terus ada 5 TV swasta lain, tapi semua dikuasai oleh keluarga Soeharto atau kawan-kawan Soeharto. Acara pertelevisian waktu itu masih sama pemerintah, masih yang ngatur pemerintah. Namanya Kementerian Penerangan. Oh, belum KPI itu. Belum. Nah, terus dibubarin sama Gus Dur kan Kementerian Penerangan. Kacau tuh kondisi televisi kita. Ngapa-ngapain juga boleh. Jadi acara TV-nya sejorok ini Mega. Ada acara setengah jam malam-malam di televisi itu mesumnya luar biasa dengan perempuan-perempuan yang cuman pakai ya pakaian dalam dan seterusnya. Judulnya itu Konak, komedi nakal. Kalau disingkat Konak. Saya mau bilang itu ada.
Dan gak ada yang ngontrol, kenapa? Udah dibubarin kementeriannya. Jadi ketika itu saya termasuk orang yang bilang harus ada undang-undang penyiaran baru dan harus ada lembaga yang mengatur penyiaran televisi, radio. Ini belum zaman YouTube ya, 2003 itu Iya. masih televisi, radio, sama pay TV kayak apa namanya, Indovision yang bayar, Oh, HBO bla 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 gitu ya, TV kabel gitu. TV kabel. Nah itu harus diatur, cuman saya bilang yang ngaturnya, saya termasuk orang yang bilang yang mengaturnya jangan pemerintah, kasih ke sebuah lembaga independen, namanya KPI. Yang milih siapa anggota KPI? DPR. Terjadilah itu, saya dipilih oleh DPR. Nah, begitu saya jadi anggota KPI, ya kamu kan dikasih power nih oleh negara. Ya bela dong rakyat, ya saya serang tuh acara-acara TV. Saya larang yang jorok-jorok itu, yang mesum-mesum itu. Saya larang misalnya ada televisi yang membela kepentingan politik tertentu gitu. Enggak, televisi itu harus objektif, harus netral, harus independen, bla 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 bla. Dan salah satu yang paling menyakitkan buat mereka, jadi saya berhadapan dengan stasiun-stasiun televisi. Baik yang swasta maupun yang punya negara gitu. Yang punya negaranya si TVRI kan udah lemah. Oh, oke. Ya udah bukan lagi milik pemerintah, tapi namanya televisi publik, tapi ya kayak sekarang juga TVRI kan udah kehilangan popularitasnya. Yang paling marah lah TV-TV swasta yang berhadapan, yang selama ini dibiarkan boleh menyiarkan apapun, tiba-tiba diatur-atur nih. Ya. Televisi tahun 2000-an tuh terus terang sangat melanggar susila lah. Nah terus tapi yang paling keras waktu itu menjadi masalah adalah karena saya memperjuangkan agar televisi nasional itu nggak boleh begitu aja siaran dari Jakarta terus siarannya ditangkap ke seluruh Indonesia. Emangnya kenapa kalau siaran dari Jakarta terus menyiarkan ke seluruh Indonesia? Kamu orang daerah nggak? Aku orang Kabupaten Tangerang. Tangerang, ya Tangerang masih deket-deket Jakarta lah. Sekarang saya bayangkan kalau Anda orang di Padang atau Anda tuh di Batam, Anda di Medan. Ya. Sekarang nih anak Medan, anak Padang, anak Batam atau anak Makassar atau anak Ambon atau anak gitu ya daerah-daerah di luar, bahkan gak usah jauh-jauh deh ke Bandung, ke Jogja segala macam. Yang mereka tonton acara TV dari mana? Jakarta. Dari pagi sampai malam acaranya itu datangnya dari Jakarta. Mereka dapat nggak berita tentang Padang? Mereka dapat nggak berita tentang Batam? Mereka dapat berita nggak tentang Pontianak, tentang Makassar? Nggak ada. Karena berita-berita yang datang dari Jakarta itu sepenuhnya ngikuti agenda orang Jakarta. Oke. Ya, ada nggak acara televisi di Padang atau misalnya RCTI? Bisa nggak RCTI itu menyajikan wawancara antara penyiar televisi dengan wali kota Padang atau wali kota Pontianak tadi? Diserang gitu, dipertanyakan. Kayak sekarang orang bisa menyerang, bisa mengundang siapa? Heru Bodi gitu ya, atau dulu Anies Baswedan. Atau anggota DPR dari Jakarta ngomong di televisi. Gak ada, karena siaran yang ditangkap oleh orang di daerah itu adalah langsung datang dari Jakarta. Bisa gak musisi di Manado muncul di televisi RCTI? Gak bisa, gak dikenal. Semua yang datang dari Jakarta. Baru kalau kamu udah siaran di Jakarta, show di Jakarta, baru kamu terkenal. Tapi kalau kamu masih di Manado, kamu masih di Pontianak, kamu masih di Padang, kamu masih di Palembang, kamu gak akan menjadi musisi yang terkenal di Indonesia. Jadi menurut Bang Ade siaran seperti itu? Harusnya tiru aja Amerika. Di Amerika kalau itu ditiru di Indonesia artinya siaran dari RCTI Jakarta atau MNC atau Metro TV atau dari name it ya, dari Trans 7 gitu ya. Itu hanya sebagian yang datang dari Jakarta. Nyampe ke penonton di Kupangnya itu atau di Medannya itu harusnya datang dari televisi Trans 7 Medan. Jadi siaran dari Trans 7 Jakarta dikirim ke Medan, tapi siarannya di Medan itu harus melalui televisi Trans 7 Medan. Kebayang gak?
Iya kebayang. Jadi ada Kayak setiap daerah. TVRI. Oke. Kayak Setiap TVRI daerah sekarang. ada misalkan TVRI Bandung, TVRI Sekarang ada Medan. kan TVRI Bandung, TVRI Padang, TVRI Medan. Tapi RCTI Padang, RCTI Medan, RCTI Bandung kan nggak ada. Mestinya sampai dulu ke RCTI atau Trans TV-nya Medan itu, terus dia isi juga dengan siaran-siaran dari Medan. Siaran apa? Paling minimal adalah siaran berita. Berita tentang Medan diliput oleh wartawan-wartawan Medan di Trans 7 Medan. Jadi orang-orang Medan bisa tahu apa yang terjadi di Medan. Gak melulu soal Jakarta. Nggak melulu soal Jakarta. Lah ngapain urusan nih orang Medan mendengar banjir di Jakarta, demonstrasi mahasiswa di Jakarta. Kan gak relevan buat dia. Yang dia pengen tahu banjir gak gue di Medan? Macet gak gue di Medan? Nah itu saya sampaikan dan saya perjuangkan. Sehingga memang ketika itu gak semua orang, semua industri gak suka ya. Sebagian mendukung gak apa-apa. Karena kan itu kan implikasinya pada dana ya. Artinya Anda harus bangun di setiap daerah itu stasiun-stasiun daerah. Iklan yang harusnya, kalau sekarang tuh iklan masuknya semua ke Jakarta. Ke daerah sama sekali gak ada. Nanti tuh dalam bayangan saya seperti di Amerika, kalau sistem namanya TV jaringan itu bisa dijalankan, bisa tumbuh Trans TV Medan, Trans TV Padang, Trans TV Pontianak. Nah dia itu akan juga memperoleh iklan-iklan dari pusat dan juga dari daerahnya masing-masing. Jadi mereka sebenarnya bisa kaya, cuman butuh waktu. Kalau sekarang uang semua lari ke Jakarta, ke daerah sama sekali nggak ada. Nah ini ada orang-orang televisi yang nggak suka sama itu, sama ide itu. Nah terus kan masa jabatan saya sebagai anggota KPI itu 3 tahun. Jadi saya diangkat 2003 akhir, tapi dianggap dimulainya 2004 lah, berakhirnya 2007. 3 tahun bisa dipilih kembali untuk masa jabatan selanjutnya. Nah sebelum pemilihan saya sebagai pemilihan anggota KPI selanjutnya itu 2007 itu, saya sempat dihubungi oleh seorang kepercayaan dari pemilik TV besar di Jakarta. Dia bilang, Pak Ade, saya ingat saya di jalan tuh waktu itu. Pak Ade bisa gak kita ketemu sama bos saya ini, dia bilang. Si pemilik TV stasiun swasta. televisi swasta itu. Tentu saja saya bilang oke, saya KPI kan. Oke, kita ketemuannya di mana sebaiknya, di kantornya dia bilang. Oke, kapan? Udah mulai arrange waktu nih. Terus saya bilang, ya saya akan datang bersama sekretaris saya bilang. Wah jangan, dia bilang. Ini sebaiknya bertemu langsung 4 mata dengan pemilik stasiun televisi itu. Gak bisa saya bilang. Saya waktu itu di KPI bikin semacam aturan lah. Peraturan tapi internal ya, bukan sesuatu yang tertulis. Bahwa kalau anggota KPI ketemu dengan pihak industri kan kami atur. Kalau kami ketemu mereka, ketemunya harus tidak boleh hanya 1 orang. Harus ada saksinya. Jadi misalnya sekretaris atau staf atau apa. Gak mau dia, ngotot dia. Wah gak bisa, ini sebaiknya hanya bapak berdua yang bicara. Kan saya jadi curiga ya Gaya. Lah justru agar ini aman ya, ada saksinya. Jadi saya bisa mengundang, saya bisa meminta sekretaris saya mencatat apa yang dibicarakan. Gak mau sampai akhirnya batal. Menjelang pemilihan, salah seorang anggota KPI waktu itu kan ada 9 orang. Itu ngobrol sama saya dan bilang, Bang Ade gak akan lolos jadi anggota KPI lagi. Kenapa? Saya tanya kenapa? Gak lolos ya dia bilang. Saya gak tahu apakah itu ada kaitannya sama percakapan yang dimana saya batal itu. Tapi saya duga ada. Buat saya ya it's okay. Nah, yang menarik adalah pada saat hari pemilihan itu. Pemilihan ini kan dilakukan di Komisi 1, voting. Itu dari pagi, dan itu wartawan datang. Yang voting tuh DPR? Yang voting DPR. Wartawan tuh datang liatin apa yang terjadi, suara. Pada sekitar pukul 5 sore,
seorang wartawan nelpon saya untuk mengabarkan kabar baik. Bang Ade lolos. Saya udah lihat tuh Votingnya. dari votingnya itu. Bang Ade itu ada di, saya lupa, dia bilang 3 besar. Oke, makasih saya bilang. Terus isoma kan jam 5, jam 6 maghrib kan, makan siang, makan malam, sholat, ngobrol-ngobrol kali ya. Pada sekitar jam 8 malam itu, saya ditelepon lagi dong sama si wartawan. Bang, nama abang hilang di 9 nama itu. Udah turun di nomor 12 kalau gak salah. Loh gimana? Iya saya juga gak tahu ini katanya. Kok tiba-tiba pada saat masing-masing orang ngomong itu, memvote, itu jumlah suaranya gak kayak tadi. Kok tiba-tiba turun? Ya kalau orang-orang sih bilang, ya itulah namanya money politics di level internal DPR. Oh, Jadi ada kita duduk sama-sama ya, jangan dia nih. Jadi saya urut-urut dari sejak saya menolak dari berantem saya sering ngeritik dan segala macam, kemudian saya diundang untuk ketemu, nggak bisa, terus dibilang sama teman saya orang anggota KP yang akhirnya juga terpilih, dia terpilih nih orang ini, bilang bahwa Bang Ade nggak akan lolos sama kasus itu, kasus yang terakhir pas pemilihan, saya simpulkan, ya memang kesalahan saya adalah karena saya bersikap berseberangan dengan kepentingan stasiun televisi. Dan belakangan ada seorang anggota DPR yang bilang sambil ketawa-ketawa gitu. Anggota DPR kan ya merasa punya kuasa gitu. Ade Armando dia bilang. Anda itu kok berani-beraninya ngelawan stasiun televisi. Hahaha dia bilang gitu. Ya kesimpulannya kan cuman saya bisa menyimpulkan dengan mengait-ngaitkannya aja. Gak ada fakta, gak ada bukti bahwa itu terjadi. Tapi ya itu, apakah saya menyesal? Enggak lah. Buat saya itu harga yang harus saya bayar. Dan saya akan bilang bahwa ya KPI sejak saat itu, ya enggak sih masih ada sempat perlawanan-perlawanan. Tapi kalau sekarang KPI itu betul-betul sudah menurut saya udah didikte oleh kepentingan para pemilik modal, para pemilik stasiun televisi. Baik, terakhir nih. Aku mau dengar satu kata dari Bang Ade soal KPI yang sekarang. Buruk. Bahkan kalau kualitasnya seperti ini dan dibiarkan dan gak ada perubahan, saya merasa bahwa dulu analisis saya bahwa sebaiknya ini diatur oleh sebuah lembaga negara yang dipilih oleh anggota DPR, itu salah. Mendingan udah kasih aja deh ke pemerintah lagi. Ubarin aja KPI. Karena gak ada gunanya. Mereka gajinya besar-besar, ada dana cukup besar untuk kegiatan-kegiatan mereka. Tapi mereka tidak menjalankan kewajiban mereka untuk meregulasi penyiaran di Indonesia. Mereka malah ingin mengatur-ngatur Netflix sekarang kan. Dan minta anggaran lebih besar dan seterusnya. Udahlah gak berguna, gak ada gunanya KPI sekarang ini. Lebih baik dibubarkan aja. Kalau Anda kan nanya saya jujur. Kalau menurut saya sih bubarin aja. Tapi saya tidak akan menuntut, tidak akan mendesak agar parlemen membubarkan dalam undang-undang baru KPI dibubarkan. Menurut saya emang udah gak penting aja. Ada gak ada tuh udah. Ya mendingan saya nonton YouTube kali ya. Saya masih nonton TV loh. Yeah. Saya masih nonton berita, saya masih nonton sepak bola, saya masih nonton. Komedi-komedinya saya nonton. Tapi apakah kalau televisi ini ditutup misalnya gak bersiaran lagi saya akan kehilangan? I don't think so. Tapi sedemikian rendahnya menurut saya ekspektasi saya terhadap televisi di Indonesia. Saya gak bilang semua acara televisi buruk ya. Ada televisi-televisi yang station-station yang siaran-siaran program-programnya cukup kritis, cukup independen. Ada. Tapi overall mengecewakan. Baik, kalau nggak dibubarin ya paling nggak dibenahi lah ya KPI ini. Dibenahinya tapi harus mendasar, dari undang-undangnya dibenahi. Dan tadi saya katakan mungkin KPI itu nggak perlu menjadi sebuah lembaga negara yang dipilih oleh DPR, menjadi bagian dari pemerintah aja. Baik.
Terima kasih Bang Ade. Banyak Sama-sama. banget sisi lain yang aku akhirnya tahu, oh Bang Ade kayak gini gitu. Seneng nggak? Seneng banget ketemu. Makasih lo udah mampir ke podcast ini. Saya juga berharap ini bisa sampai ke publik ya. Dan publik bisa melihat saya dari sisi yang lain. Ya. Karena terus terang penonton saya itu kagum sama Mega. Wah, Masya Ya. Allah, makasih. Dan kita perlu punya orang-orang muda seperti Mega. Kalau saya udah tua. Yang bisa memperjuangkan Indonesia menjadi lebih baik. Amin. Amin. Makasih banyak Bang Ade. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Kamu juga ya. Terima kasih.